Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah yang diperuntukkan pertangyangan minggu kelima sesudah Epifanias 6 Februari 2022. Terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dan bacaan dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20 diikat oleh topik atau tema menjadi pengikut Yesus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Gabe si ihuton Yesus. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13, dan khotbah kita dari ayat 9 sampai dengan ayat 13 adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah kita di pertangyangan minggu kelima sesudah Epifanias 6 Februari 2022. Mungkin inilah pertangyangan yang pertama di tahun 2022. Ini berbicara tentang panggilan Tuhan kepada Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, menjadi pengikut Yesus, Gabe si ihuton Yesus. Saudara, kondisi kehidupan Israel di saat Yesaya terpanggil bagaimana? Sebelum kita masuk ke panggilan Tuhan kepada Yesaya, sebagaimana dalam perikop ini, mari kita dalami terlebih dahulu bidang kehidupan masyarakat Israel saat itu, karena sangat berhubungan erat dan bahkan yang melatar belakangi pemanggilan Nabi Yesaya ini. Yesaya melayani sebagai Nabi Tuhan cukup lama, yakni 60 tahun
Di masa raja-raja seperti Uzia, Jotam, Ahaz, Hizkia, hingga Manasye di abad ke-8 sebelum Kristus. Saudara, melihat deretan nama-nama raja di saat Yesaya melayani ini, maka dapat dikatakan bahwa situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Yesaya ini termasuk masa-masa periode yang amat genting dan suram. Raja-raja yang baru kita sebutkan tadi termasuk raja-raja yang kejam, yang lalim, haus kuasa, dan penyembah berhala. Tetapi meskipun menghadapi penguasa yang lalim dan tidak percaya kepada Allah, penuh tantangan dan pergumulan, tetapi Yesaya mampu bertahan dalam pelayanannya sampai 60 tahun. Kenapa hal itu bisa terjadi pada Yesaya? Karena Nabi Yesaya memang sangat-sangat mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi pelayanannya, sehingga Yesaya dan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Kemudian Nabi Yesaya bisa menjaga diri dan tidak mau berkompromi dengan penguasa, dengan raja-raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Yesaya berani menantang dan tidak mau tunduk kepada kebijaksanaan penguasa atau raja-raja yang memang bertentangan dengan kehendak Allah. Yesaya tidak mau menjilat dan tidak mau angkat telur, tidak mau ambil muka, tidak mau membuat roha kepada para petinggi bangsa Israel saat itu. Di bawah perlindungan dan kuasa Tuhanlah Yesaya berani menegur dan menyampaikan amarah atau hukuman yang akan ditimpakan Tuhan akibat kejahatan mereka. Ada 3 bentuk kejahatan Israel yang sangat-sangat fatal pada waktu itu. Pertama, orang Israel telah meninggalkan Tuhan. Sudah lebih baik binatang dari orang Israel sebagaimana pada pasal 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya. Tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kedua, kejahatan mana yang dilakukan oleh orang Yehuda? Ibadah dan keagamaan mereka penuh dengan kepura-puraan saja atau kemunafikan saja, sehingga Tuhan tidak mau lagi menerima persembahan mereka. Terdapat pada pasal 1 ayat 11 sampai 17. Kejahatan ketiga, tidak lagi menghargai hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Para pemimpin begitu korup. Rakyat sudah terbiasa dengan beragam-ragam dosa. Begitu berdosanya mereka, sampai-sampai Tuhan sendiri menyamakan mereka dengan para pemimpin Sodom dan Gomora pada pasal 1 ayat 10. Saudara, apa isi berita yang harus disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa yang seperti itulah kejahatannya dan keberdosaannya? Maka Tuhan mengutus Yesaya. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan sebuah tugas yang super berat, Bapak Ibu, bagi Yesaya. Super berat. Kenapa super berat? Dia diutus kepada bangsa ini, yaitu bangsa Yehuda. Suatu bangsa yang terkenal dengan kejahatan dan kebebalan mereka. Sudah lama mereka memberontak kepada Tuhan, kepada Allah. Berita yang harus disampaikan oleh Yesaya terlihat tidak menyenangkan, sebagaimana pada ayat 9 sampai dengan ayat 10. Perhatikan ini. Pada ayat 9, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Kemudian pada ayat 10, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Kemudian pada ayat 11 sampai 13, Yesaya ditantang oleh waktu dan kehancuran. Ketika Yesaya bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi,
Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Saudara, sekali lagi isi pemberitaan yang akan dan harus dibawakan oleh Yesaya ini seperti kedengarannya aneh atau unik, di mana keanehan dan keunikan berita yang harus disampaikan oleh Yesaya. Justru Tuhan menyuruh Yesaya menyampaikan firman-Nya agar Yehuda itu semakin mengeraskan hatinya. Kenapa Tuhan menghendaki agar Yehuda mengeraskan hatinya? Karena kejahatan mereka sudah terlalu. Mereka tidak lagi memperdulikan teguran keras Tuhan. Mereka sudah abai terhadap kuasa dan otoritas ilahi daripada Tuhan. Umat Israel atau Yehuda pada saat itu hanyut dalam ritual penyembahan berhala-berhala. Perilaku mereka sudah menyimpang dan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertengahan minggu kelima sesudah Epifanias, atau yang pertama di tahun 2022 ini, 6 Februari 2022. Yang berbicara tentang panggilan Tuhan kepada Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, menjadi pengikut Yesus. Gabe siihut ton Yesus. Saudara, apa pengajaran dari khotbah ini bagi kita? Pertama, bertobatlah. Jangan sampai Tuhan mengeraskan hatimu. Saudara, meskipun kedengarannya kehadiran Yesaya membawa firman kepada orang Israel, bukannya supaya bangsa Israel atau Yehuda itu bertobat. Justru sebaliknya, sesuai dengan pesan Tuhan, agar orang Yehuda semakin jahat, agar hati mereka semakin keras, semakin tertutup terhadap firman, atau semakin menjauh dari Tuhan. Namun, di balik pesan ini, Tuhan hendak menjadikan hukuman yang akan terjadi berikutnya menjadi pelajaran rohani yang dapat mendidik Yehuda menjadi umat Tuhan yang setia. Benar bahwa realisasi firman ini terjadi ratusan tahun berikutnya memang. Ketika Nebukadnezar memerangi Israel dan membuang mereka ke Babel, yakni mulai tahun 605 sebelum Kristus pembuangan pertama, 597 BC atau sebelum Kristus pembuangan kedua, dan tahun 587 sebelum Kristus pembuangan ketiga. Kota Yerusalem dan Bait Suci pada waktu itu hancur rata tanah, sehingga menjadi kota-kota yang telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi mendiami. Dan di rumah-rumah dan tanah mereka menjadi sunyi dan sepi. Penduduk Yerusalem diangkut sebagai orang-orang buangan ke Babel. Mereka tersingkir jauh, sehingga hampir seluruh negeri itu menjadi kosong. Saudara, inilah akibatnya kalau tidak mau bertobat, tidak mau mengindahkan pesan Tuhan. Cepat atau lambat, pasti Tuhan akan memberi ganjaran lewat hukuman. Saudara, khotbah ini mengingatkan dan menyadarkan kita, para pendengar khotbah ini sekarang saat ini juga, agar secepatnya kita mau memperbaharui diri kita dan mau segera bertobat, meninggalkan dosa-dosa, pelanggaran dan ketidaktaatan kita terhadap suara Tuhan. Mau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Memang banyak yang membuat kita tidak segera mau merubah kehidupan kita, yang walaupun selama ini kita sadari bahwa praktek-praktek yang kita lakukan itu benar-benar bertentangan dengan kehendak Tuhan. Meskipun Roh Kudus itu sudah mengingatkan dan bahkan menegur kita atas semua praktek-praktek dosa itu, kita tidak mau bertobat, Bapak Ibu. Namun karena kita merasa bahwa sepertinya semua praktek-praktek dosa itu tidak menimbulkan apa-apa bagi diri kita, bagi masa depan kita, menurut kita tidak berakibat apa-apa sama sekali, sehingga dosa-dosa itu lanjut terus, Bapak Ibu, dalam praktek hidup kita. Kita merasa bahwa praktek-praktek dosa yang kita lakukan itu tidak ada yang melihatnya, tidak terdeteksi oleh apa dan siapapun. Makanya kita tidak merasa takut kepada hukuman Tuhan.
Lagi pula, bagi kebanyakan orang, Bapak Ibu, berdosa itu enak. Enak. Dengan menipu misalnya, seseorang dapat uang, dapat untung, hartanya semakin banyak. Tanpa susah-susah bekerja, berusaha, seseorang dapat income yang memadai. Makanya bagi banyak orang seperti itu, berdosa itu merupakan salah satu cara untuk dapat menikmati hidup ini, kata mereka. Khotbah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengingatkan kita agar mau secepatnya meninggalkan perilaku-perilaku seperti itu. Dosa-dosa kita itu, Bapak, Ibu, tidak akan pernah terluput dari pandangan, dari hadapan, dari catatan Tuhan, sekecil apapun itu. Itu sebabnya kita selalu diingatkan dan ditegur oleh Roh Kudus agar secepatnya mengubah cara hidup kita dan meninggalkan keberdosaan kita. Kalau Roh Tuhan terus kita abaikan, tidak pedulikan, maka akan terjadi di suatu saat Tuhan akan sengaja mengeraskan hati kita. Tidak mau lagi mendengar siapapun yang memberi nasihat, teguran, dan peringatan bagi kita, nggak mau lagi memperdulikannya. Nah, dengan demikian maka suara hati kita yang disebut dengan suneidesis kita itu menjadi tumpul, menjadi tuli, tidak mau mengindahkan lagi suara Tuhan. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman bagi kita, mari kita rubah perilaku yang mendatangkan teguran Tuhan itu sebelum terlambat. Saat ini, Bapak, Ibu, saat kita mendengar khotbah ini, inilah saat atau waktu yang terbaik untuk merubah diri kita, memperbaharui komitmen kita agar kita mau berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai terjadi hukuman sebelum kita bertobat. Amin, Bapak, Ibu. Itu pelajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, tetaplah setia melayani, meski buahnya tidak segera tampak atau tidak tampak. Bagi Yesaya, menyampaikan firman yang seperti ini kerasnya, yaitu tadi, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini firman Tuhan yang dituliskan oleh Yesaya tadi. Ini, Bapak, Ibu, bukanlah sesuatu yang mudah mengatakan seperti itu. Yesaya pasti menyadari keberdosaan Yehuda. Dan konsekuensinya sangat fatal bagi Yesaya sendiri menyampaikan seperti itu. Dia sadar bahwa menyampaikan firman yang sungguh-sungguh amat janggal seperti ini pasti tidak akan membuahkan hasil. Apalagi durasi waktu yang diberi Tuhan tidak ada batasnya atau limitnya. Ini seharusnya pasti membuat Yesaya tidak nyaman selama dalam menunaikan tugas pelayanannya ini. Karena sebagai seorang pelayan atau hamba Tuhan, dia sebenarnya pasti ingin melihat hasil positif dari pelayanannya. Makanya dia wajar bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Jawaban Allah sendiri pun tampaknya tidak terlalu menyenangkan. Karena ketidaktaatan Yehuda itu dihubungkan Allah dengan kehancuran demi kehancuran. Tetapi semua ini tidak menyurutkan semangat Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Meski semua serba kabur bagi Yesaya, tetapi Yesaya tetap mau menunaikan tugas panggilannya dengan kesungguhan hati. Meski harus banyak menghadapi pengorbanan jasmani, pengorbanan rohani. Karena akhir hidup Yesaya harus mengalami mati martir, Bapak, Ibu. Pada zaman Raja Manase, Yesaya dibunuh secara sadis. Menurut tradisi Yahudi, ada sebuah pohon kayu besar yang dilubangi. Dan kemudian Yesaya dimasukkan ke dalam lubang dalam pohon kayu besar itu. Dan seterusnya kemudian kayu yang di dalamnya ada Yesaya itu digergaji. Tubuhnya terpotong dua. Saudara, Yesaya merupakan seorang hamba Tuhan yang setia dan taat atas panggilannya.
tidak mau berkompromi dengan kuasa-kuasa duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Inilah yang diajarkan oleh khotbah ini bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Hamba Tuhan, baik pemangku jabatan gerejawi maupun hamba-hamba Tuhan, pemangku jabatan-jabatan di luar gerejawi, di pemerintahan, di bidang usaha, di tengah-tengah masyarakat, dan lain-lain, tetaplah setia melaksanakan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban tanggung jawab yang dipikulkan kepada kita, terutama yang melayani dalam tugas-tugas gereja, tugas-tugas kerohanian. Marilah kita memikul kewajiban-kewajiban pelayanan-pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi penuh. Apa yang diminta oleh Tuhan dari kita adalah ketaatan. Walaupun kita berada di tengah-tengah tantangan dan ketidaknyamanan pekerjaan dan pelayanan. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketaatan dalam pelayanan adalah jauh lebih penting daripada hasil pelayanan itu sendiri. Tuhan mengajarkan kita saat ini bahwa cara Tuhan menilai pelayanan seseorang itu berbeda-beda dengan cara-cara dan penilaian dunia. Bagi Tuhan, menunaikan pelayanan kita dengan baik sungguh-sungguh, penuh dedikasi, jauh melebihi buah yang dihasilkan, yang tampak dalam penglihatan kita. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, tetaplah berpengharapan dalam pelayanan. Yesaya mungkin tidak sempat menyaksikan apa buah dari pelayanan dan pengorbanannya. Selama hidupnya, dia mungkin hanya sempat melihat kehancuran demi kehancuran yang dialami oleh Yehuda. Dia sudah menubuatkan bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel pada pasal 7 ayat 14. Kemudian dia menubuatkan akan terbit sebuah tunas dari tunggul Isai, pasal 11 ayat 1. Dan pada ayat 13 dalam khotbah ini, dia juga katakan, Bapak Ibu, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semuanya ini tidak pernah dilihat oleh Yesaya. Hasilnya tidak pernah dia lihat. Tetapi itulah pengharapan yang diajukan oleh Yesaya sendiri. Namun Yesaya percaya, Bapak Ibu, bahwa semua pemberitaan-pemberitaan yang dia sampaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Yesaya percaya bahwa di depan sana akan ada hari yang cerah, buah yang penuh nikmat, yaitu Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan seisi bumi ini. Nah, inilah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Meskipun pelayanan kita saat ini belum terlihat membuahkan apa-apa, malahan banyak mengecewakan kita karena dibarengi dengan berbagai-bagai tantangan, perlawanan, penolakan, dan bahkan pengusiran. Tetapi harapan yang indah sudah sedang menanti kita di depan. Jadi, jangan kita pernah putus asa. Jangan kita pernah bersungut-sungut mengumpat Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan dalam pelayanan-pelayanan kita. Pekerjaan kita boleh berlalu berakhir, dan bahkan tubuh kita juga akan mati di satu ketika. Tetapi pengharapan dalam diri kita akan tetap harus hidup. Mungkin mata kita akan segera tertutup oleh kematian, tetapi anak-anak kita, cucu-cucu kita akan melihat buah yang indah, hasil ketekunan dan pekerjaan pelayanan kita. Inilah pengharapan itu, Bapak Ibu. Khotbah dari Evangelium untuk hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 16-20 mengkisahkan pemanggilan Yesus akan murid-muridnya. Di sana dituliskan Simon, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Mereka dengan sukarela mengikut Yesus dan mau meninggalkan pekerjaan dan orang tua mereka. Saudara, mengikut Yesus membutuhkan pengorbanan dan kesediaan kita melepas yang terbaik menurut ukuran kita. Inilah panggilan minggu kelima sesudah Epifanias 6 Februari 2020 bagi kita.
Makanya marilah kita menjadi pengikut Yesus. Gabe si ihut ton Yesus, penuh semangat dan pengharapan-pengharapan baru di dalam Kristus. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Partangyangan minggu kelima sesudah Epifanias. Inilah Partangyangan pertama di tahun 2022, 6 Februari 2022, dari Yesaya pasal 6 ayat 9-13, agar kita sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Yesus. Gabe si ihut ton Yesus termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Partangyangan di rumah kita masing-masing. Buat kita semuanya Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang diperuntukkan Partangyangan di Minggu tanggal 6 Februari 2022. Terima kasih untuk firman khotbah ini Tuhan. Berkatilah setiap orang yang mendengar khotbah ini. Berkatilah juga hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.